Akhir tahun bisa jadi salah satu waktu yang tepat buat meminang laptop gaming, apalagi yang budgetnya di 7-10 jutaan. Karena mungkin tahun depan harganya bisa naik guys. Jadi yuk kita bahas di video ini. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop gaming ya yang harganya di 7-10 jutaan. Dan kenapa tadi ada begininya tanda kutipnya, karena pastinya laptop gaming di harga 7 jutaan itu belum beneran laptop gaming yang bisa dipakai main game AAA rata kanan atau medium. Tapi yang kita bahas di sini, apalagi yang 7 jutaan, itu adalah laptop, mungkin laptop consumer kayak laptop buat kerja, tapi udah bisa dipakai mainin game AAA setidaknya di rata kiri. Dan nanti kalau budgetnya udah di 9 jutaan, 10 jutaan ya tentunya ada pilihan laptop yang beneran gaming. So, karena itulah kita langsung bahas 5 laptop sekaligus, dan kalian bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan untuk bisa menentukan atau menemukan laptop gaming yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop gaming yang pertama. Ya, laptop bisa gaming maksudnya. Yuk, mulai. Kita mulai rekomendasi kali ini dengan laptop Infinix Xbook B14. Laptop ini dibanderol di kisaran 7 jutaan, dan tentunya saat video ini dibuat di bulan Desember 2025, dan menjadi salah satu laptop bisa gaming yang paling worth it saat ini. 7,3 jutaan udah dapetin CPU AMD Ryzen 7 7735HS, iGPU AMD Radeon 660M, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz onboard, dan SSD 512GB NVMe Gen 4 dengan kecepatan baca di 3067 MB per second, dan kecepatan tulisnya kisaran 1301 MB per second. Nah, kabar baiknya masih disediakan satu slot ekstra SSD biar kita bisa upgrade menjadi dual storage. Meskipun masih pakai iGPU, nyatanya laptop Infinix ini udah bisa diajak mainin game AAA rata kiri. GTA 5 Enhanced dapetin kisaran 30 fps, Forza Horizon 5 di 42 fps, dan Shadow of the Tomb Raider di 39 fps. Untuk fps game lainnya bisa cek aja di scene berikut ini. Sektor layar mungkin salah satu yang disunat untuk bisa ngasih harga yang tergolong miring. Ukurannya 14 inch IPS Full HD+, tapi akurasi warnanya cuma 45% NTSC dengan kecerahan di 250 nits. Ditambah lagi refresh rate-nya masih standar 60 Hz aja. Jadi buat kamu yang lagi nyari layar yang enak buat gaming kompetitif, refresh rate-nya tinggi, atau udah enak buat editing profesional, tentu ini bukan pilihan yang tepat. Nah, nanti ada laptop lain sih yang udah 100% besar gitu, di 7 jutaan juga. Tapi keuntungan mutlak laptop ini ada di mobilitas. Beratnya cuma 1,16 kg dengan tebal di 1,75 cm. Baterainya pun lumayan, 55 Wh yang bisa bertahan sekitar 8 jam pemakaian ringan. Terakhir, rapornya udah lengkap dan juga kekinian. Cek di sini. Laptop gaming terbaik yang kedua adalah Axio Hive 7 AMD X82. Ini adalah laptop yang tampangnya kalem aja kayak laptop kerja pada umumnya, tapi jeroannya tergolong sangar di harga 8 jutaan. Dengan harga segini, ya setidaknya harga di 2025, dia berani ngasih AMD Ryzen 7 7735S dengan AMD Radeon 680M, RAM 16GB LPDDR5 6400 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Cuman ya tadi, RAM-nya udah tipe onboard yang artinya udah nggak bisa kita upgrade. Nah, untungnya buat storage-nya ini masih ada satu slot SSD M.2 Extra, kalau SSD bawahnya masih kerasa kurang. Skor Cinebench R23 Multicore di laptop ini bisa tembus 12 ribuan poin. Ini adalah skor yang tinggi banget ya, bahkan udah bisa ngalahin beberapa laptop beneran gaming yang harganya di 9-10 jutaan. Buat main Genshin Impact di 1200p medium, rata-rata FPS-nya kisaran 50-60 FPS. Nah, kalau main CS2 di 1020p medium, juga dapetin rata-rata kisaran 50-60 FPS. Untuk layarnya sendiri, penerus dari Axio Hive 7 X8 ini memiliki layar berukuran 14 inch IPS dengan resolusinya di Full HD+.
Tingkat kecerahannya standar di 300 nits dengan akurasi warna 59% sRGB dan refresh rate-nya di 60 Hz. Udah enak buat kerja karena rasio layarnya ini udah lega ya, udah lebar gitu di 16:10. Selain itu, laptop ini juga nongkrong-able dengan bobot cuma 1,33 kg dan tebalnya di 1,95 cm. Baterai 60 Wh-nya juga bikin kita bisa WFC hingga 8 jam nonstop. Portnya pun rame, dan yang paling keren dia udah memiliki 2 USB-C full function, dan tentunya ini sangat-sangat berguna guys. Laptop gaming terbaik selanjutnya adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Ini adalah laptop beneran gaming di harga 9 jutaan dengan desain yang juga bisa dipakai buat anak kantoran. Oh ya, yang versi RAM 16GB harganya udah nyentuh 10 juta ya. Tapi kalau budgetmu ada, mending sekalian aja ambil RAM yang 16GB karena 2026 harganya bakal naik guys. Ya, RAM bakal makin mahal pak. Oke, kembali ke laptopnya. Asus Gaming K16 ditenagai oleh Intel Core i5-13420H yang dikombinasikan dengan grafis Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Cuman ya perlu dicatat nih, TGP-nya disunat ya, jadi sekitaran 55 Watt aja. Hal yang cukup wajar buat ngejaga suhu dan juga baterai. RAM-nya sendiri udah lega banget di 16GB DDR4 dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4. Nah yang menarik, dua-duanya ini yaitu storage dan RAM-nya masih bisa kita ganti kalau nanti kamu mau upgrade. Kombinasi ini menghasilkan skor 10 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore. Buat mainin game Wukong masih dapetin rata-rata 50 fps, Cyberpunk 2077 di 54 fps, dan Forza Horizon 5 tembus 79 fps. Soal layar, Asus Gaming K16 sesuai namanya, dia punya ukuran di 16 inch IPS dengan resolusinya di Full HD+, dan pastinya karena ini laptop gaming, refresh rate-nya juga udah gaming di 144 Hz. Udah enak banget buat main game kompetitif. Cuman ya tadi akurasi warnanya masih 63% sRGB. Nah yang menarik, beratnya ini cuma 1,8 kg dengan tebalnya di 1,89 cm. Ya masih oke lah buat dipakai bisnis trip atau enggak UFC. Dan harusnya sih pundaknya aman ya, nggak pegel. Baterainya 50 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam buat penggunaan standar. Portnya juga lengkap, ada HDMI 2.1 dan juga SD card readernya. Laptop gaming yang keempat adalah HP Victus 15 FA2716TX. Ini adalah laptop yang beneran gaming, baik dari speknya maupun harganya. Karena ya lumayan guys, harganya di 11 jutaan. Spek yang ditawarkan tergolong worth it, dimana dia pakai CPU Intel Core i5-13420H, RAM 16GB DDR4 3200 MHz single channel, SSD 512GB M.2 PCIe Gen 4, dan pemeran utamanya yaitu grafis Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6. Sayangnya lagi-lagi si TGP-nya ini kena sunat ya, jadi kisaran di 50 Watt aja. Ya karena dia ngejar efisiensi biar lebih hemat baterai. Ya udah deh, yang penting masih dikasih 1 slot RAM ekstra dan 1 slot SSD ekstra. Jadi kita masih leluasa lah buat upgrade ke depannya. Jeroannya ini bisa mencetak skor kisaran 10 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore. Untuk list FPS gamenya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. HP Victus 15 FA2716TX ini hadir dengan layar yang tergolong lega dan udah enak buat mainin game kompetitif. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144 Hz. Untuk akurasi warna, ya lagi-lagi masih standar di 62,5% sRGB dengan kecerahannya kisaran 300 nits. Bicara fisik, Victus 15 ini lumayan berisi. Beratnya di 2,29 kg dengan tebal di 2,35 cm. Satu hal yang gamer bakal suka, dia masih punya port Ethernet RJ45. Jadi kalau kamu lagi mainin game kompetitif dan perlu latensi atau MS yang super kecil, bisa manfaatkan port LAN-nya ini biar makin mantep lah itu sinyalnya ya.
Laptop gaming terbaik yang terakhir adalah Axio Pongo 725 V2. Kita tutup rekomendasi kali ini dengan laptop si paling Core i7 dengan harganya yang tergolong cukup miring. Yes, dia udah pakai Intel Core i7 13620H yang punya 10 core dan 16 thread dengan speednya mencapai 4,9 GHz. RAM bawaannya udah 16 GB DDR4 3200 MHz dan ini udah 2 channel ya, dengan SSD 512 GB M.2 NVMe Gen 4. Nah, kalau grafisnya sendiri masih standar aja ya, pakai Nvidia GeForce RTX 2050 4GB dengan TGP-nya di berapa tuh? Ya, di 55 watt. Nah, kabar baiknya, 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, plus ada 1 slot SSD ekstra. Dengan kombinasi ini, skor Cinebench R23 multicore-nya bisa tembus 14 ribuan poin. Buat mainin game AAA pun masih tergolong cukup ya. Cyberpunk 2077 di settingan Full HD High mesti dapetin rata-rata 64 fps. Forza Horizon 5 di settingan High juga malah bisa tembus 82 fps. Bahkan buat game gerak kayak Black Myth Wukong itu masih bisa jalan di settingan medium ya, Full HD, dan bisa playable di 35 fps. Untuk layarnya sendiri dia punya ukuran 15,6 inch IPS dengan refresh rate-nya di 140 Hz dan juga resolusinya di Full HD aja sih, nggak plus. Untuk akurasi warnanya di 62% sRGB dan untuk bobotnya sih lumayan berat, mencapai 2,57 kg dengan tebalnya di 2,27 cm. Tapi kalau kita ngomongin portnya, dia tergolong salah satu yang paling rame dibandingkan laptop lainnya. Listnya bisa cek di sini. Terakhir, baterainya berkapasitas 54 Wh dengan daya tahannya sekitaran di 3 jam pemakaian. Yo guys, itu dia laptop gaming ada 5 biji yang kita rekomendasikan di harga 7-10 jutaan. Setidaknya ketika video ini dibuat ya, karena bisa jadi nanti tahun depan harganya bisa naik atau mungkin turun ya, walaupun kayaknya agak nggak mungkin ya. Nah, biar kamu nggak bingung soal harganya atau kayak komen, bang ini harganya beda kok jadi mahal atau apa atau berbeda, silakan cek aja keranjangnya YouTube Shopping yang kalau nggak salah ada di pojokan sini pasti ya. Nah, di sana akan tertera harga terupdate. Plus kalau memang lagi ada promo, mungkin di 1.1 nanti awal tahun ada promo, bisa kalian temukan juga di keranjang tersebut ya. Caranya simpel aja, klik aja keranjangnya dan nanti kalian akan diarahkan ke YouTube Shopping, ya bukan YouTube Shopping, ke Shopee-nya kalian langsung dan temukan promonya di sana. Nah, kalau kalian masih bingung-bingung atau pengen bertanya, ngasih masukan, kritikan atau apapun, drop juga di kolom komentarnya Rakejet. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Mantap guys, selamat tahun baru.